Kalian masih ingat nggak apa itu mikrobiologi? Hmm. Nah, mikrobiologi merupakan cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang mikroorganisme. Mikroorganisme sendiri merupakan makhluk hidup yang berukuran sangat kecil sehingga tidak bisa kita lihat tanpa menggunakan mikroskop. Nah, dari situ kita tahu ya bahwa mikroskop merupakan alat bantu yang akan kita gunakan untuk bisa mengamati mikroorganisme. Jadi penasaran ya, kira-kira gimana sih cara menggunakan mikroskop ini? Tapi sebelum kita belajar cara menggunakan mikroskop, kita harus tahu dulu nih bagian-bagian dari mikroskop. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama ada lensa okuler. Okuler sendiri berasal dari kata oculus yang artinya mata. Nah, dari situ kita tahu ya bahwa lensa okuler merupakan lensa yang dekat dengan mata kita. Ini karena kita nanti mengamati benda melalui lensa okuler. Nah, karena merupakan lensa okuler ini bisa digunakan untuk memperbesar bayangan benda. Kalau yang kita gunakan di sini, perbesarannya adalah 10 kali. Selain itu, ada juga perbesaran 5 kali dan juga perbesaran 12,5 kali. Nah, selain lensa okuler, ada juga lensa objektif. Dari namanya kelihatan ya, ada kata objeknya. Ini karena lensa objektif merupakan lensa yang dekat dengan objek atau benda yang akan kita amati atau preparat kita. Nah, nanti bersama-sama dengan lensa okuler, lensa objektif akan memperbesar bayangan benda. Ada beberapa macam perbesaran pada lensa objektif. Ada perbesaran 5 kali, kemudian perbesaran 10 kali, dan juga perbesaran 40 kali. Nah, nanti perkalian antara perbesaran lensa okuler dengan perbesaran lensa objektif akan menghasilkan perbesaran bayangan benda. Misalnya, jika kita mengamati benda atau preparat dengan perbesaran 10 kali di lensa okuler dan 40 kali di lensa objektif, itu artinya kita mengamati benda tersebut dengan perbesaran 10 kali 40 atau 400 kali dari ukuran benda aslinya. Selanjutnya ada bagian yang disebut sebagai diafragma. Diafragma ini fungsinya adalah untuk mengatur intensitas cahaya yang akan diteruskan ke lensa objektif. Cara kerja diafragma ini mirip dengan cara kerja diafragma pada mata kita loh. Kemudian, biasanya di atas diafragma ada bagian yang disebut sebagai kondensor. Nah, kondensor ini fungsinya adalah untuk mengumpulkan atau memfokuskan cahaya yang akan diteruskan ke objek. Tapi di mikroskop kita tidak ada bagian yang disebut sebagai kondensor. Nah, selanjutnya ada lagi bagian yang disebut sebagai cermin. Cermin ini fungsinya adalah untuk meneruskan dan memantulkan cahaya dari sumber cahaya di luar atau di sekitar mikroskop, kemudian ke arah objek. Ini karena mikroskop yang kita gunakan merupakan mikroskop cahaya. Jadi sumber cahayanya berasal dari luar, yang kemudian akan dipantulkan oleh cermin menuju ke objek. Kalau di beberapa mikroskop lain, misalnya mikroskop elektrik yang menggunakan lampu sebagai sumber cahaya, tidak ada yang namanya cermin. Tapi di mikroskop elektrik, lampu itu kemudian nanti akan dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menyala dan lampunya digunakan sebagai sumber cahaya. Kalau di mikroskop cahaya, sumber cahayanya dari luar, sehingga kita butuh cermin. Oh iya, cermin ini bisa kita atur-atur ya, sehingga nanti pencahayaannya menjadi sesuai untuk pengamatan kita. Lalu ada tabung mikroskop. Fungsinya adalah untuk menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif. Kemudian ada bagian yang berwarna hitam yang disebut sebagai meja preparat. Fungsi meja preparat ini adalah untuk meletakkan benda atau preparat yang mau kita amati. Nah, meja preparat ada lubangnya di bagian tengah. Fungsinya adalah untuk meneruskan cahaya dari cermin ke benda atau ke lensa objektif. Lalu ada penjepit atau klip. Fungsinya adalah untuk menahan benda atau preparat kita supaya tidak bergeser pada saat kita amati. Selanjutnya ada makrometer dan juga ada mikrometer. Nah, makrometer ini
nantinya akan menggerakkan lensa objektif secara cepat. Sementara mikrometer menggerakkan lensa objektif secara lambat. Selanjutnya ada pegangan mikroskop, tempat kita memegang. Kemudian ada juga kaki mikroskop, sebagai tempat kita meletakkan mikroskop atau menyangga mikroskop. Oke deh, itu tadi bagian-bagian dari mikroskop. Ingat ya, ada lensa okuler, lensa objektif, kemudian ada makrometer, mikrometer, meja preparat, penjepit, diafragma, cermin, tabung mikroskop, kemudian pegangan atau lengan mikroskop, dan juga kaki mikroskop. Nah, berarti sekarang kalian sudah tahu ya bagian-bagian mikroskop dan juga fungsinya masing-masing. Berarti siap dong kalian untuk belajar tentang gimana cara menggunakan mikroskop dengan benar. Kira-kira gimana ya? Temukan di video selanjutnya. Dadah!